Belakangan ini, berita dipenuhi dengan kabar perselingkuhan. Kisah pengkhianatan dalam pernikahan muncul berulang, seolah tak ada habisnya. Tanpa disadari, paparan ini membentuk satu persepsi marriage is scary. Menikah terasa menakutkan, penuh risiko, dan rawan luka. Setelah melihat maraknya berita perselingkuhan, muncul pertanyaan, bagaimana fenomena ini memengaruhi cara orang memandang pernikahan? Sebelum kita menyimpulkan bahwa marriage is scary, kita perlu mengambil jeda dan mendengarkan mereka yang sudah menjalani pernikahan dan mereka yang masih takut untuk memulai. Belum. Ya, sudah. Saya sudah menikah. Mau 4 tahun. Alhamdulillah tahun ini insya Allah masuk 11 tahun pernikahan. Pernikahan itu adalah journey dan juga tanggung jawab. Jadi akan lebih baik kalau lu udah tahu goals-nya gitu ya. Gue gak percaya sama pernikahan sih. Mungkin karena pengalaman dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman. Banyak sih. Gak cuma dari perceraian ya, tapi banyak hal yang membuat gue jadi kurang percaya dengan pernikahan. Pernikahan itu merupakan suatu perjalanan. Ya, dimana di dalam perjalanan pasti ada suka dukanya, ada naik turunnya. Jadi pernikahan itu merupakan amanah yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di Islam itu dikatakan bahwa ketika kita menikah itu kita menyempurnakan sebagian dari iman kita. Maka menikah itu penting untuk dijalankan. Pada saat dimana saya dan suami ketika misalnya bertengkar, ya namanya rumah tangga ya, adalah pertengkaran yang kecil-kecil gitu. Tapi karena kita sama-sama paham agama, kemudian sama-sama juga paham bahwa menikah itu adalah amanah. Jadi ketika kita lagi bermarahan, itu pasangan saya sih sebenarnya suka banget untuk kayak membujuk atau ada momen dimana kita jalan bareng bersama untuk menyelesaikan masalah. Momen bahagia mungkin ketika punya anak kali ya. Itu sih. Ya gimana ya, muncul manusia baru gitu, keturunan. Bahagia dong. Mungkin ketika awal-awal pernikahan kali ya, ketika adjusting, menyamakan persepsi, visi, dan lain-lain. Mana kan pasti setiap orang punya background dan latar belakang yang beda gitu. Momen yang terasa berat, ya memang di 11 tahun pernikahan ini adalah kita belum memiliki momongan ya. Jadi itu sih yang paling berat bagi saya. Tapi alhamdulillah karena diberikan suami yang mengerti dan paham betul bahwa menikah itu bukan soal kita mendapatkan keturunan, tapi bagaimana pasangan satu sama lain saling support dan bagaimana kita bisa bersama-sama menuju nanti ke surganya Allah. Gua hal yang paling basic adalah gimana bisa tanggung jawab untuk finansial dulu ya. Karena biar gimana pun semuanya itu pernikahan butuh yang namanya tanggung jawab, dimana lu bisa menghidupi diri lu, apalagi keluarga lu gitu. Kalau nantinya gue menikah, komunikasi itu perlu. Gue harus bisa terbuka dan bisa mengutarakan apapun itu, baik dari gue dan dari pasangan gue. Siap secara finansial, mentally, dan emotionally. Pertama, ketika saya sudah merasa cukup dengan diri saya sendiri. Itu dimana cukup tuh berarti saya sudah puas menjalankan masa muda saya. Saya sudah mempunyai income yang stabil. Saya melihat pasangan saya juga udah stabil secara psikologis, secara kematangan berpikir. Visi misi kita sudah sama, baru saya memutuskan untuk menikah. Ketika menikah itu kan kita menyempurnakan agama. Kemudian selain dari itu pertimbangan saya juga, saya ingin
membangun rumah tangga yang sesuai tuntunan Islam seperti itu. Sehingga ketika sudah mendapatkan pasangan yang pas dan menurut saya orangnya juga sesuai dengan visi misinya saya, kita punya visi misi yang sama, ya itulah saya menentukan akhirnya untuk menikah seperti itu. Kita menanggapinya nggak perlu terlalu takut ya, karena itu semua sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jujur, kalau gue boleh sharing, gue juga pernah ada experience waktu di umur 6 tahun lalu gitu, gue sempet mau berkomitmen tapi memang belum jodohnya. Di kala itu gue evaluasi bahwa memang dari factor maturity gitu ya, dan juga dari segi mungkin keterbukaan itu sangat penting. Fenomenanya sempet ngetren di sosial media. Cuma gue sih merasa relate ya, balik lagi karena keluarga, teman-teman, dan bahkan banyak juga yang seumuran gue udah nikah dan banyak juga yang udah cerai. Dan yang jadi pertanyaan gue, kalau emang kalian belum siap nikah, ngapain nikah waktu itu? Banyak orang yang mengalami traumatik di dalam hidupnya ya. Kayak misalkan mungkin melihat orang tuanya cerai atau melihat orang-orang terdekatnya cerai. Pun nggak cerai, misalkan bisa melihatkan dia melihat mungkin KDRT di dalam rumah tangga atau mungkin sosial media sekarang gitu. Ngelihat orang-orang atau influencer di sosmed gitu. Jadi ya mungkin banyak gitu pemicunya sih untuk married in scary. Pernikahan itu menakutkan jika kita tidak mendapatkan orang yang pas sesuai dengan kriteria kita gitu. Sehingga pada saat kita menikah, pernikahan itu terasa berat banget karena mungkin kita mendapatkan pasangan yang tidak mensupport kita sepenuhnya. Kemudian tidak ada komunikasi antara satu dan lainnya. Karena pernikahan itu sebenarnya tidak menakutkan. Lantas, mengapa saat ini banyak perselingkuhan terjadi? Apa pandangan ahli mengenai fenomena marriage is scary? Halo, saya Nilam Widyarini, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, dan juga praktisi sebagai psikolog dan hipnoterapis klinis. Selingkuh berarti menyimpang dari komitmen, gitu ya. Menyimpang dari komitmen itu bisa secara seksual, bisa secara afektif, atau dua-duanya, begitu ya. Nah, selingkuh sendiri dengan berbagai bentuk perselingkuhan tadi ya, emosional atau seksual, seperti itu, artinya itu berkaitan juga dengan soal kebutuhan, kebutuhan yang ada yang selingkuh dan merasa bahwa istrinya itu sebenarnya nggak kurang apa-apa. Itu hanya karena dia mau iseng saja, karena lingkungannya memang berada di lingkungan yang menormalisasi selingkuh dan kemudian godaan ke sana jadi besar. Seperti itu ada gitu ya. Artinya apa? Kebutuhan akan hiburan. Lalu yang lain adalah masih sebenarnya ada lagi finansial. Gitu. Ketika masalah finansial bermasalah, kemudian merasa tidak puas atau memang ada kekurangan, lalu mencoba memenuhi lewat pasangan yang lain, kekecewaan terhadap pasangan, seringkali apa? Tuntutan masyarakat ya, harapan masyarakat. Secara finansial ini mesti ini kewajiban laki-laki, misalnya seperti itu. Jadi ada berbagai sebab selain terkait dengan masalah ketidakpuasan dengan pasangan, bisa juga faktor lingkungan yang menggoda secara fisik maupun juga secara afektif, mungkin ada yang dirasa lebih memberi rasa aman, memberi penghargaan, apresiasi, seperti itu.
Dari wawancara ya dengan beberapa orang yang sudah mengalami menikah maupun yang belum menikah, itu mereka mengungkapkan sesuatu yang memang sesuai dengan realitas ya, realitas subjektifnya mereka itu menurut saya mewakili banyak orang juga merasakan hal yang sama. Jadi mengenai pernikahan, apa sih yang penting dalam pernikahan begitu ya, komunikasi gitu, visi misi sama, itu memang betul ya. Secara psikologis memang kita, fokus psikologi kan berkaitan dengan apa yang dialami secara real ya oleh masyarakat, dan sebagian tadi, terungkap melalui apa yang disampaikan oleh mereka, teman-teman yang diwawancarai di video tadi. Kalau ada orang yang memegang itu berarti kan belief ya, belief, berpikir bahwa, pernikahan itu menakutkan gitu. Sebabnya apa? Bisa karena apa? Terpapar besar di lingkungan keluarga yang traumatik ya, orang tuanya, pernikahannya. Bisa karena media sosial yang banyak sekali tontonan artis-artis yang, di-blow up gitu ya konfliknya, bahkan, ada yang bikin konten sengaja pernikahan artis yang baik-baik saja diomongin, wah konflik seperti ini dan sebagainya. Kalau orang tidak kritis lalu hiburannya nonton itu tanpa daya kritis ya, tanpa kesadaran yang benar-benar sadar begitu ya, apa sih mau apa sih manfaat yang bisa dipetik dari video ini. Ya itu kan tersimpan begitu saja itu tontonan ya, audio, visual itu kan modalitas informasi yang masuk kuat gitu ya, higher sense kita gitu. Audio dan visual itu kan jadi program, jadi ngeri, seolah-olah itu pengalaman yang menakutkan seperti itu. Nah, atau mungkin, melihat entah itu pasangan lain di dalam keluarga, tetangga, waktu masih kecil melihat tetangga ribut-ribut segala macam, bisa saja saat itu muncul persepsi, "Aduh, pernikahan itu kok mengerikan ya?" Gitu. Kemudian ada melihat yang lain lagi, terpapar yang lain lagi, begitu ya, meskipun keluarga sendiri mungkin tidak tidak se se apa, masalahnya tidak sebesar yang dia lihat, begitu. Ketika berulang terpapar itu ya akhirnya muncullah belief seperti itu. Jadi, mmm, hari-hari yang terisi dengan apa, pesan-pesan dari media sosial, tergantung dia, eee, banyak mengakses yang mana, gitu. Kalau mereka banyak mengakses media sosial, memilih ya, ada filtering, memilih media yang kebetulan mengakses ya, pernikahan yang bahagia, maka, pengaruhnya ya baik-baik saja ya, positif tentu saja. Tapi kalau yang diakses itu kebanyakan, pernikahan yang bermasalah, yang, konflik-konflik, ribut-ribut, itulah yang, mmm, kemudian sangat berpengaruh. Tentu menyadari bahwa ini bukan realitas utuh tentang dunia pernikahan, gitu. Bahwa itu hanya suatu realitas yang sebagian terjadi pada masyarakat, gitu. Mmm, jadi pertama itu, eee, menyadari kemudian, eee, mengimbangi ya, kalau ada fenomena begitu berarti kan perlu imbangan. Imbangan, tentang pernikahan yang bahwa pernikahan itu membawa kebahagiaan gitu ya. Persiapan pernikahan yang disiapkan apa saja, persiapan mental ya, mental berarti kan emosional gitu ya, persiapan materi, finansial gitu ya, persiapan moral, spiritual itu kan juga penting, sosial karena akan menjalani kehidupan
sosial yang diperluas begitu ya. Yang tadinya keluarga itu keluarganya sendiri saja, kemudian diperluas dengan keluarga dari pasangan seperti itu. Jadi dari aspek-aspek ini semuanya memang perlu disiapkan secara mental, emosional. Ada nggak trauma-trauma seperti itu ya? Kalau ada itu kan perlu diatasi dulu. Kalau selain itu ya, trauma itu kan berarti kan berat masa lalu, tapi juga siap nanti ke depan akan menghadapi berbagai perubahan dari hidup sendiri, kemudian hidup bersama pasangan dengan keluarga besar, standar-standar sosial itu juga berpengaruh sekali. Lalu persiapan finansial itu kan bagaimana mengelola itu ya, menata. Bukan berarti harus serba sudah siap semua, harus punya rumah enggak, tapi kan punya planning. Sekarang apa dulu nih? Misalnya masih kontrak dulu, oke. Tapi kan punya langkah bersama yang dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya ya, pengelolaan keuangan. Begini, yang namanya belief itu kan tidak selalu realitas, bahwa itu belum menjadi realitas karena dia belum menikah, tapi dia meyakini bahwa realitas pernikahan itu seperti itu. Jadi penting sekali menyadari adanya belief yang tidak berdasarkan realitas sebenarnya itu. Sehingga bisa melepaskan, lebih objektif melihat kenyataannya. Pernikahan itu kan banyak juga pernikahan yang sehat, yang bahagia, meskipun tidak berarti mulus tanpa konflik, tapi bagaimana setiap konflik itu bisa dihadapi, lalu bagaimana setiap konflik justru bisa kemudian menghasilkan komitmen yang lebih tinggi, menghasilkan keterlibatan yang saling menghargai yang lebih kuat, menghasilkan komitmen yang lebih kuat. Karena apa? Kalau konflik diatasi ini kan justru sebenarnya berpotensi untuk saling memahami ya value masing-masing seperti itu, menghasilkan kematangan pribadi gitu. Pernikahan itu yang bertahan adalah bukan cinta tetapi adalah komitmen antara sesama pasangan. Bagaimana kita mau bersama-sama menjalin hubungan ini ke depan, mau susah ataupun senang kita harus bersama-sama seperti itu. Nah, makanya untuk orang di luar sana itu sih tips dan trik untuk ketika menentukan pasangan adalah kita tentukan visi misi kita, komunikasi kita seperti apa, dan tujuan kita menikah untuk apa. Selama menikah, gue lebih happy, gue lebih semangat ngejalanin hidup, apalagi setelah gue punya anak. Jadi kesimpulannya kalau buat gue, marry is not scary and I did it already.